Selamat malam Ibu Ayu, kami dari kelompok artikel ilmiah yang beranggotakan Helvira Maharani, Karin Alverina, Rani Ogas Pebina, Permata Chandra Gita, dan Cika Malia Putri yang akan menjelaskan tentang artikel ilmiah yang berjudul Strategi Pengelolaan dan Prospek Sampah dalam Industri Perhotelan di Indonesia. Untuk selanjutnya, untuk abstrak akan dibaca oleh Rani Ogas. Baik, untuk abstrak saya bisa dapat menyimpulkan bahwa masalah penanganan sampah yang dilakukan oleh pihak hotel ternyata tidak mudah, di mana tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pengelolaan dan prospek sampah dalam industri perhotelan di Indonesia. Hasilnya, yakini kondisi existing dari pengelolaan persampahan yang diterapkan oleh hotel di Indonesia, umumnya yaitu pemilahan, perwadahan, pengumpulan, dan pengangkutan, dan pembuangan akhir yang semua jenis sampah dibedakan menjadi sampah basah dan sampah kering sejak dari awal pemilahan. Lalu untuk pengoptimalan dan prospek pengembangan yang dapat dilakukan terhadap sampah yang dihasilkan oleh kegiatan hotel ini, yaitu daur ulang untuk sampah jenis plastik dan kertas, serta composting untuk sampah jenis sisa makanan dan sisa halaman. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Karin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian pendahuluan. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Ada sampah, ada air kakus, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Penanganan sampah ini dilakukan hanya mengangkut dari tempat sampah di pemukiman kota dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah air atau cara membakarnya. Cara seperti ini kurang baik untuk mengatasi masalah sampah karena masih dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Secara umum, pariwisata telah menjadi industri sipil yang terpenting di dunia. Pariwisata merupakan industri yang lebih besar dari industri kendaraan, baja, elektronik, maupun pertanian. Tetapi kenyataannya, manfaat ekonomi yang diperoleh dari sektor pariwisata masih kerap dibarengi oleh berbagai masalah sosial budaya dan juga lingkungan yang lebih baik menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Seperti misalnya perusahaan lingkungan, pengalihan fungsi lahan, eksploitasi sosial budaya, dan kriminalitas. Limbah menjadi penyebab pencemaran lingkungan karena dengan kuantitas tertentu, salah satu industri yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah industri perhotelan. Hotel sendiri mempunyai sumbangsi terbesar dalam menghasilkan sampah. Masalah penanganan sampah yang dilakukan pihak hotel ternyata tidak mudah. Pihak hotel biasanya bekerja sama dengan instansi pemerintah ataupun dengan instansi swasta guna menangani permasalahan manajemen pengolahan persampahan hotel itu sendiri. Sebelum dibuang atau dimanfaatkan kembali, maka limbah perlu diolah terlebih dahulu. Maka perlu dikembangkan teknologi pengelolaan limbah hotel yang mudah, mudah operasinya, harganya terjangkau untuk hotel kecil, sedang maupun besar. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan strategi pengelolaan dan prospek sampah dalam industri perhotelan di Indonesia. Selanjutnya ke bagian metode penelitian. Metode utama penulisan artikel ini adalah tinjauan literatur, yaitu bagian dari metode kualitatif. Tinjauan literatur mensurvei artikel ilmiah, buku, dan sumber lain yang relevan dengan bidang penelitian tertentu dan harus menghitung, menggambarkan, meringkas, mengevaluasi secara objektif, dan mengklarifikasi penelitian sebelumnya. Hal ini harus memberikan landasan teoritis dan tinjauan literatur mengakui karya peneliti sebelumnya, dan dengan demikian meyakinkan pembaca bahwa karya penulis telah disusun dengan baik. Tinjauan literatur menciptakan landscape bagi pembaca, memberinya pemahaman penuh tentang perkembangan di lapangan. Dalam menulis tinjauan pustaka, tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan gagasan apa yang telah ditetapkan tentang suatu topik, dan apa kekuatan dan kelemahannya.
Tinjauan literatur harus didefinisikan oleh konsep panduan, misalnya tujuan penelitian penulis, masalah atau isu yang penulis diskusikan atau tesis argumentatif penulis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil dan pembahasan definisi limbah, sampah, dan hotel berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Limbah ini memiliki definisi ialah sisa suatu usaha dan atau kegiatan di mana manusia bermukim, maka pasti disitulah ada limbah. Limbah sendiri memiliki banyak jenis yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada limbah industri, yaitu limbah yang dihasilkan oleh proses industri. Yang kedua ada limbah domestik, yaitu limbah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsi rumah tangga. Yang ketiga ada limbah pertanian. Limbah pertanian ini berasal dari kegiatan pertanian atau perkebunan. Kemudian yang keempat ada limbah pertambangan, limbah yang berasal dari aktivitas pertambangan. Kelima ada limbah pariwisata atau limbah yang berasal dari kegiatan wisata melalui sarana transportasi. Kemudian limbah yang keenam ini ada limbah medis, limbah yang berasal dari aktivitas kesehatan. Kemudian limbah padat sendiri merupakan hasil dari kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contohnya seperti kertas, plastik, serbuk besi, serbuk kayu, lalu ada kain dan lain-lain. Nah, limbah padat sendiri dikelompokkan menjadi 6 bagian juga, seperti sampah organik yang mudah busuk, lalu ada sampah anorganik dan organik yang tak membusuk, kemudian ada sampah abu, limbah padat yang bentuknya ini berupa abu, yang biasanya dari hasil pembakaran, kemudian ada sampah bangkai binatang, yang sampahnya ini dihasilkan dari matinya binatang, kemudian ada sampah sapuan, yaitu limbah padat hasil sapuan jalanan, kemudian yang terakhir ada sampah industri, yaitu sampah limbah padat yang berasal dari industri. Selanjutnya, untuk sifatnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk sifat sendiri, jika ditinjau secara umum, limbah atau sampah dibagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan anorganik. Untuk limbah organik ini, yaitu limbah yang merupakan yang dapat diuraikan secara alamiah, secara sempurna, yaitu dengan cara mengendap ke dalam tanah, dasar sungai, danau, serta laut yang selanjutnya akan mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya. Limbah dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan industri ini merupakan limbah organik yang mudah membusuk. Lalu yang kedua itu ada limbah anorganik, yaitu limbah yang merupakan yang tidak dapat diuraikan secara proses alamiah dan juga tidak dapat membusuk. Nah, contoh dari limbah anorganik ini terdiri dari plastik, styrofoam, botol kaleng, barang elektronik, botol kaca, dan aluminium. Lalu, hotel merupakan jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau keseluruhan jasa pelayanan penginapan yang dikelola secara komersial. Karena aktivitas yang ada di hotel ini hampir sama dengan aktivitas yang berada di pemukiman, maka sumber limbahnya juga hampir sama dengan limbah yang ada di pemukiman, seperti contoh nanti di tabel 1. Nah, untuk sampah yang dihasilkan oleh hotel ini tentunya juga harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Lalu pengolahan sampah juga dilakukan sedemikian rupa sehingga hal-hal yang tidak baik untuk kehidupan serta dampak negatif terhadap lingkungan tidak akan terjadi dengan melakukan pengomposan dengan baik. Untuk rata-rata hotel menghasilkan 1 kilogram sampah per tamu per hari. Yang pertama, sumber itu biasanya dari sisa makanan dan sisa bahan-bahan masakan restoran, lalu kaleng atau kemasan, botol dan plastik sisa pengunjung atau restoran. Lalu selanjutnya ada kertas dari sisa atau buangan hotel, sisa buangan atau kotoran manusia, tisu, pampers, pembalut buangan dari pengunjung. Lalu untuk dampaknya, sampah yang dibuang
tidak pada tempatnya, dia tidak akan dikelola dengan baik, akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana dan akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Ini untuk contoh tabel dari kegiatan dalam layanan di hotel. Dan selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada strategi pengolahan dan prospek sampah perhotelan. Sebuah strategi kebijakan lingkungan mengenai sampah harus ditulis secara konkret untuk dikomunikasikan secara internal dan eksternal. Hotel perlu untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan persyaratan perundang-undangan yang mencakup seperti persyaratan perundang-undangan nasional, internasional, provinsi atau departemen, dan pemerintah setempat. Kemudian ada beberapa persyaratan yang dapat dipertimbangkan oleh hotel, yaitu perjanjian dengan pihak otoritas dan customer, panduan yang bukan peraturan, prinsip yang bersifat sukarela, komitmen pelayanan produk, persyaratan asosiasi perdagangan, perjanjian dengan kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, komitmen hotel dan hotel induk kepada masyarakat. Yang terakhir ada persyaratan koperasi atau perusahaan. Berikut adalah tabel peraturan hukum dan kebijakan pengolahan sampah di Indonesia. Kemudian ada langkah-langkah implementasi secara nyata dari pengolahan dan prospektur sampah padat dari perhotelan. Maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut. Melakukan pemisahan sampah sesuai jenisnya. Yang kedua ada melakukan pengolahan sampah dapur berupa sampah basah. Yang ketiga melakukan reduce recycle terhadap sampah anorganik. Menggunakan produk ramah lingkungan. Hotel harus bisa menangani bahan-bahan berbahaya dan beracun. Yang terakhir, untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan, hotel harus bisa memanfaatkan 100% cleaning chemical yang ramah di lingkungan. Fungsinya untuk mempermudah penguraian sampah oleh mikroorganisme tanah. Baik, selanjutnya kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa kondisi dari exiting dari pengelolaan persampahan diterapkan oleh hotel di Indonesia, umumnya yaitu pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Yang semua jenis sampah dibedakan menjadi sampah basah dan sampah kering sejak dari awal pemilahan. Lalu pengoptimalan dan prospek pengembangan yang dapat dilakukan terhadap sampah yang dihasilkan oleh kegiatan hotel ini yaitu daur ulang untuk semua sampah jenis plastik dan kertas, serta composting untuk semua jenis sampah yang sisa makanan dan sisa halaman. Setelah mengetahui adanya prospek pengembangan sampah ini, sebaiknya pihak hotel bisa menerapkan sistem daur ulang maupun composting guna untuk mengurangi timbulnya sampah yang dihasilkan agar tidak berdampak lingkungan ke depannya. Dan berikut adalah daftar rujukan yang kami pakai untuk menulis artikel ini. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak salah pengucapan kata. Terima kasih.